أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Masih semangat bapak-bapak, ibu-ibu? Masih. Iya, karena baru dimulai. Ya. Saya ingin nih adik-adik yang luar biasa kemuliaannya, yang diberi oleh Allah karamah, yang diberi oleh Allah maulah, yang Allah beri ijazah kemuliaan daripada anak yatim. Karena seperti yang disampaikan Ustaz Willy tadi, sesungguhnya baginda Rasulullah dengan anak yatim yang piatu seperti dua jari ini, jari tengah dan jari manis. Siapapun umatku yang menyayangi, yang mencintai, yang mengasihi daripada anak yatim atau piatu, maka sesungguhnya di dalam surga nanti akan berdekatan denganku seperti dua jari ini. Sekali lagi Pak Ustadz ingin dijawab salamnya, karena Pak Ustadz ingin didoain oleh anak-anak yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah ridho menjadikan doa-doa anak-anak mulia ini menjadi doa yang diijabah untuk kita semua yang hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la niyabal badda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah fi kitabil Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulillahil karim. Al-mukarramin, para ustaz dan ustazah, para haji, para hubaib, kalau memang hadir di sini, insyaallah jasadnya tidak hadir, tapi sirrullah sir Muhammad, ruh baginda Rasulullah, yakin hadir atau tidak bapak-bapak? Yakin hadir atau tidak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dimanapun tempat digelar majelis taklim atau dihadirkan anak yatim piatu, maka insya Allah bapak ruh kita abadi Rasulullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Karena sesungguhnya jasad para nabi itu tidak mati, apalagi ruhnya. Di pusara baginda Rasulullah diciptakan dua malaikat, satu mendengar ke barat, satu mendengar ke timur, masyriq wal maghrib. Untuk apa? Untuk mencatat hamba-hamba Allah yang bersalawat kepadanya. Setiap yang bersalawat, dan aneh bin ajaib, malaikat ini tahu binnya. Seandainya yang bersalawat adalah Robi Simon Peres, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kata malaikat ini apa? Ya Rasulullah, assalamualaikum. Umatmu Robi Simon Seregar, bin, dikatakan binnya diucapkan bapak-bapak ibu-ibu oleh malaikat ini tadi. Maka yang berkumpul di sini, yang barang-barang berselawat di sini bersama dengan hamba-hamba Allah, anak-anak kita ini yang penuh dengan kemuliaan, melantunkan salawat puji dengan penuh pengagungan kepada baginda Rasulullah. Semoga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang mulia. Para sepuh dan juga perangkat, baik RT maupun jajarannya, dan juga
seluruh warga perumahan Mutiara Curanggali 2 RT 01 dan 02 serta 03. Wabil khusus bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi wali daripada anak-anak kami tercinta yang Allah izinkan hadir di Masjid Jamil Ihsan ini, tidak mengurangi rasa hikmat dan takzim saya yang sedalam-dalamnya. Selamat datang di perumahan MCG 2 ini dan di Masjid Jamil Ihsan ini. Semoga berkumpulnya kita dalam masjid dan majlis ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat nikmat sehat lahir dan batin, insya Allah umur yang panjang dan barokah yang Allah rahmatkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid ini, di majelis ini, menghadiri santunan anak yatim piatu. Semoga Allah ridho menjadikan ini semua menjadi amal ibadah yang Allah ridhoi untuk kita semuanya, di mana harapan kita izin Allah Subhanahu wa taala ini akan berkesinambungan bukan hanya pada tahun ini saja, tapi berlanjut kepada tahun-tahun berikutnya. Ini bukan hanya sebagai formalitas, tapi ini akan dijadikan sebagai budaya warga MCG 2, berbagi kasih, berbagi sayang dengan anak-anak yatim piatu. Insya Allah, semoga Allah ridho dan memberikan kemudahan serta kelapangan atas kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar junjungan alam baginda Rasulullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada kalau disebutkan nama baginda Rasulullah, jawabnya apa? Tapi saya dengar tadi agak lemah, apa kurang prasmanan, kurang besek apa di mana? Saya ulang lagi. Kita sanjungkan dengan penuh pengagungan kepada hamba terkasih junjungan alam baginda Rasulullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah ridho menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah menjadikan 114 ayat suci Al-Quran yang menjadi kemujizatan terbesar dan termulia yang dibawa oleh Rasulullah, pedoman daripada seluruh umat dan seluruh makhluk dalam mengapresiasikan dalam kehidupan di dunia ini sampai ajal dipanggil oleh Allah, ruh kita dipanggil oleh Allah untuk pulang. Dan juga semoga kita semua yang dihadir di majelis ini, di masjid ini, dengan ahlul bait kita, termasuk daripada umat Rasulullah, penerima syafaatul uzma, dikala kita dikumpulkan di yaumul mahsyar nanti berhadapan dengan yaumul mizan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya Al-Fakir, Ketua RW 014, mohon ridho, mohon izinnya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, baik warga MCG 2 maupun bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi wali anak-anak kami ini yang berkenan datang silaturahim ke tempat ini, menghadiri undangan kami. Semoga Allah merahmatkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga Al-Fakir ingin mengurai biar kita tidak hanya tahu 10 Muharram, biar ibu-ibu bukan hanya TikTok-kan saja yang tahunya. Ini sekarang zaman TikTok kan. Nih, kalau yang begini di TikTok itu boleh. Syiar, sampaikan walaupun satu ayat. Jadikan umat muslim bukan berbelakang dari zaman milenial. Umat muslim bukan berbelakang dari zaman kemajuan elektronika. Tapi ingat, tetap dalam konteks tidak lepas daripada syariat Al-Qur'anul Karim, sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pantas, pantaskan, apa yang tidak, jangan dipantaskan. Kenapa? Karena sesungguhnya bapak-bapak, perbedaan daripada mayat
seorang laki-laki dan perempuan ada dua. Kain kafannya laki-laki 3 lapis, kain kafannya perempuan 5 lapis. Kenapa? Karena Islam memuliakan perempuan. Ditutup auratnya, ini mah enggak. TikTok mah goyang-goyang. Dibuka-buka isi dunia pilihan. Ini namanya menuai dosa berjamaah. Suaminya yang tidak tahu apa-apa ikut menuai dosa. Kenapa? Karena wanita istri adalah makmum bagi suaminya. Salah istrinya kalau tidak pernah dituntun, maka akan menjadi penghalang suaminya masuk surga. Karena imam itu memiliki kewajiban untuk membimbing kepada makmumnya lahir dan batin, dunia dan akhirat. Maka dari itu, ibu-ibu, muliakan suami kalian, muliakan imam kalian. Jangan buka aib kalian lewat medsos, dilihat oleh khalayak ramai seisi dunia. Kenapa? Karena ada yang namanya penyakit ain ini. Hati-hati. Nah, kalau yang begini silahkan dibikin TikToknya, panggil hati orang, dakwah belajar. Kenapa? Dakwah tidak harus di dalam masjid, dakwah tidak harus di dalam majlis, tapi dakwah itu di semua ranah, termasuk dalam media medsos, yaitu TikTokan ataupun snack video. Pak Ustadz juga paham dong. Tahu. Kembali ke laptop. Pak Ustaz akan uraikan kemuliaan daripada 10 bulan Asyura, kemuliaan daripada 10 Muharram. Nabi Ulul Azmi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nuh, siapa engkau?" "Ya Nuh, siapa engkau?" "Aku sahabatmu yang tanpa hijab." "Ya Musa, siapa kamu?" "Aku kalamullah." Di mana aku berbicara langsung kepada Allah, tidak melalui Jibril alaihi salatu wassalam. "Ya Isa, siapa kamu?" "Aku Ruhullah. Aku dilahirkan dari rahim seorang wanita yang mulia tanpa seorang bapak." "Ya Ibrahim, siapakah engkau?" "Aku Khalilullah. Aku sahabatmu ya Allah." Tapi begitu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah dirimu?" "Aku adalah anak yatim, tanpa ibu, tanpa ayah." Allah bertanya kepada Rasulullah, "Siapa engkau ya Muhammad?" "Aku anak yatim, aku anak piatu, tanpa ayah dan tanpa ibu, tapi aku dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka sesungguhnya baginda Rasulullah adalah Khalilullah, sahabat Allah, dari kecil diomong oleh malaikat Jibril dan Allah langsung yang mendidiknya. Maka apakah ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ingin bertemu dan berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kemuliaan daripada anak yatim piatu yang Allah beri jalan sehingga kita bisa bertemu dan sampai kepada kemuliaan dan keberkahan itu. Ini anak-anak kita, di mana baginda Rasulullah ditinggal oleh ayahnya sejak ia dalam kandungan. Beberapa bulan ia dilahirkan, lalu ibunya Bunda Siti Fatimah ikut.
Maka Allah sekarang beri kesempatan kita bapak-bapak, ibu-ibu untuk memuliakan kekasih-kekasih Allah, untuk memuliakan kekasih-kekasih Rasulullah. Anak-anak kita yang Allah titipkan kepada kita ini, maka santuni mereka dengan penuh rasa kasih dan sayang, karena inilah kemuliaan yang nyata yang ada di hadapan kita. Monggo silahkan ngalap berkah. Ini kalau memang kalian mau ngalap berkah, bukan ziarah yang jauh, bukan ziarah ke sana kemari, sedangkan orang tua kalian kunjungi, tapi ini adalah kenyataan barokah yang ada di depan mata kalian, yang Allah jamin tidak bakalan ditolak atau ditunda. Salah satu kemuliaannya, Allah buka rahmat, pintu rahmat dan pintu rezeki dari arah manapun kalau kita menyantuni anak yatim piatu. Asal ridho ikhlas karena Allah semata, bukan karena pujian ataupun ria. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat suatu bahtera, perahu. Kalau kata kita sekarang perahu, kapal feri, tapi kalau dulu belum ada besi. Apa? Ya Allah, kata Nabi Nuh, hamba ya Allah sudah tidak sanggup lagi ya Allah ya Karim, karena sesungguhnya Nabi Nuh alaihi wasallam itu 1 tahunnya bagi satu umatnya yang pengikutnya, umurnya sangat panjang, tapi karena tidak sanggup lagi menahan umat dan juga durhaka umatnya, dia mengeluh kepada Allah, turunkan azabmu ya Allah. Sehingga Allah memerintahkan, bikin bahtera yang bagaimana ya Allah aku membuatnya? Dari kayu. Dari mana kayunya ya Allah? Tanam. Maka ditanam dulu oleh Nabi Nuh alaihissalam. Beranjak perjalanan waktu membesar itu, kayu dipotong, dibuat ditertawain karena membuat bahtera ataupun perahu di padang Sahara, di padang yang tandus. Tapi begitu sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, masuklah engkau dengan pengikutmu dan bawalah umatmu, serta ambillah setiap binatang berpasang-pasangan. Pertama kejadian kiamat yang pertama. Waktu itu Ka'bah sudah ada. Bukan Nabi Ibrahim yang membuat Ka'bah atau Nabi Sulaiman. Harus paham, Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman adalah cuma meneruskan bangunan saja karena pernah roboh atau dihantam oleh bahtera air bah dari Nabi Nuh alaihissalam. Maka setelah dinaikkan, turunlah hujan tiada hentinya, sampai keluar dari bumi, keluar pada air, dari langit turun air. Begitu dilihat, anaknya Kan'an kagak ada, muternya kagak ada. Kan'an, anakku, kemari anakku, kamu tidak akan selamat. Tapi kalau engkau bersama kami, maka engkau akan selamat, wahai anakku. Apa kata Kan'an? Tidak ya Abi, atau tidak ya ayah, aku akan naik ke gunung sana. Menangis berdoa Nabi Nuh, tapi turunlah firman Allah, wahai Nuh, sesungguhnya sudah tercatat dari zaman jazari bahwasanya istri dan anakmu bukan termasuk dari golonganmu. Maka dia diharamkan dan meninggal. Kejadian itu kapan waktunya? 10 Muharram. Kejadian umat Nabi Nuh alaihi wasallam dikarenakan 10 Muharram, 10 bulan Asyura. Nabi Musa alaihi wasallam
sampai di laut merah kebingungan. Maka kata Allah, ketokkan tongkatmu ya Musa. Diketokkan tongkatnya, izin Allah terbelah. Kalau kalian ke laut merah akan ada bukti nyata bahwa di tengah-tengah ada air tawar keluar dari pusara di bawah, dan juga warnanya berbeda dari laut kiri dan kanan sampai di penghujung Mesir. Bukti mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai Allah selamatkan Musa dan umatnya sampai di penghujung, sampai di tengah dikejar Fir'aun, maka izin Allah disatukan kembali itu laut. Dan Fir'aun pernah bertobat. Aku mengakui Tuhan daripada Musa. Tapi apa kata Jibril? Telah katanya, dimasukkanlah di sini lumpur sehingga tercekek lehernya, tidak bisa melangkah. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Selagi hajat dikandung badan, selama itu ingin bertobat maka diterima tobatnya. Tapi Jibril alaihissalam tidak ridho karena sudah terlalu durhakanya, disumpal ininya sampai tidak bisa lepas. Tapi apa di dalam Al-Quran? Dibutuhkan jasad Fir'aun sebagai satu contoh, satu iktibar memberikan hikmah kepada umat-umat yang sampai akhir zaman. Buktinya ada di Mesir, di Mesir muminya itu yang bisa membedakan di dalam paru-parunya itu ada unsur garam, tidak bisa dibohongkan, dan itu awet utuh tanpa pengawet. Kapan kejadiannya? 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi wasallam dikatakan, sesungguhnya kalau tidak ada hambaku yang beristighfar kepada kami dalam kuburan yang berjalan, maka sesungguhnya sampai kiamat dia akan ada di dalam perut ikan. Apa zikir ataupun istighfar Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Itu zikirnya Nabi Yunus yang ada di perut ikan pun namanya. Kenapa? Karena waktu itu Nabi Yunus ditantang oleh umatnya yang durhaka. Kalau memang Tuhanmu tidak ridho dengan kami, turunkan ajab, jangan besok sekarang. Tapi saking takutnya Nabi Yunus lari, tidak boleh, maka tidak boleh lari. Maka begitu sambil naik kapal, ada ombak besar, diundilah siapa yang pelarian. Maka keluarlah berapa kali diundi, keluar nama Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus dilempar ke lautan. Izin Allah, datang ikan nun menelannya hidup-hidup. Hiduplah dia di dalam perut ikan. Konon dalam kisah selama 40 hari. Maka dikatakan, apabila hamba-Mu tidak beristighfar kepada kami, maka akan ada hamba Allah yang hidup di dalam perut ikan sampai akhir kiamat. Istighfarnya yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sehingga dimuntahkan kembali oleh ikan nun dan selamatlah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Kapan kejadiannya Bapak-bapak Ibu-ibu? 10 Muharram kejadiannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena bapaknya Nabi Ibrahim ini tukang bikin patung. Begitu ada inilah mereka itu pengen menyembah patung. Nabi Ibrahim diajak, enggak, saya lagi sakit, tidur. Padahal udah menyiapin kampak.
Ada beberapa patung dan ada satu yang besar. Begitu mereka lagi jamaah, dikampakin kepalanya satu-satu, tinggal yang besar digantungin kampaknya. Marah Raja Namrud, siapa yang punya perbuatan? Ini pasti Ibrahim. Panggil Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan ditanya, ya Ibrahim, apa yang kamu perbuat dengan Tuhan kami? Kenapa nanya aku? Aku kan tidak tahu apa-apa. Cuman kamu yang tidak datang dikala kami beribadah. Apa iya? Dari mana tahu? Begini saja. Itu kan ada kampak tergantung di yang besar. Kenapa nggak ditanya? Kan dia tidak terpotong lehernya. Pasti dia melihat siapa pelakunya. Coba ditanya. Bodoh kamu Ibrahim. Bagaimana dia hanya seorang batu, tidak mungkin bisa bicara. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Aku yang bodoh ataukah kalian yang goblok? Kenapa? Ya, iya patung nggak bisa ngomong kok disembah. Lalu apa manfaatnya? Maka kumpulkan kayu bakar di alun-alun, akan menjadi iktibar contoh bagi rakyatku yang durhaka. Akan aku bakar Ibrahim, dihidupkanlah api yang begitu besar. Maka di sini ada kisah cicak dan semut. Masih pengen mendengarin ibu-ibu? Masih ingin mendengarin enggak? Cicak dan semut ini, semut membawa air untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Begitu dibawa, apa kata cicak? Hei, semut, nggak bakalan bisa kamu memadamkan api yang membakar Ibrahim dengan air yang kamu bawa yang hanya setetes. Sedangkan cicak ini didium. Tapi apa jawab semut? Ini ada iktibar ketika hikmahnya kalau kita telah kata semut ini. Ya cicak, aku paham dan aku tahu bahwa air yang aku bawa ini tidak akan bisa memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi setidaknya dengan upayaku, aku sudah memposisikan diriku ada di kelompok mana. Apakah di kelompok durhaka ataukah di kelompok yang Allah ridhoi? Inilah menunjukkan kalian semua yang hadir di sini. Mungkin upaya kita hanya sebatas ini, duduk sila mendengarkan dan menyaksikan. Tapi setidaknya dinding masjid ini akan menjadi saksi bahwa kalian pernah didoakan oleh anak-anak termulia ini. Kalian sudah memposisikan diri di posisi kalian mana kalian berduduk. Apakah di posisi orang yang tidak peduli dengan anak-anak mulia ini? Apakah kalian di posisi daripada orang-orang yang kasih sayang dengan orang-orang yang berkahnya? Sehingga dibakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah? Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Kenapa? Bukan tidak ditawarkan. Gampang bagi malaikat Jibril meluluh lantangkan, hanya api situ aja. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, minta kamu kepadaku, izin Allah akan aku luluh lantangkan semuanya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Maka julukannya Khalilullah. Apa katanya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka hasbunallahu wa ni'mal wakil itu adalah zikirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, asbabun nuzulnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi wakil. Sehingga apa? Izin Allah, dinginlah, selamatlah Nabi Ibrahim. Kapan kejadiannya? Kejadiannya di 10 Muharram. Tapi bapak-bapak,
ada juga kesedihan malam yang terjadi di 10 Muharram ini. Maka apabila kita ditanya kenapa kita berpuasa, ada yang menjawab, sesungguhnya umat Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami berpuasa. Tapi ada juga kemalangan yang terjadi kepada zaman baginda Rasulullah, yaitu dipotongnya, dibunuhnya cucu baginda Rasulullah, pemuda pemimpin surga, yaitu Husain bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah di perang Karbala. Perang antara umat muslim karena apa? Karena merebutkan tahta, kursi khalifah, sehingga zuriat Rasulullah, keturunan langsung dari Rasulullah, cucu tersayangnya dibunuh tanpa hati, dipotong kepalanya. Setelah diinjak-injak sampai ingin minum, tidak pernah dikasih kesempatan untuk minum, diinjak-injak sedemikian rupa sampai dipotong kepalanya. Itu kapan kejadiannya? Di 10 Muharram. Maka kalau ada yang bertanya, kalau seandainya ada puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, ada dua. Yang pertama, ikut merasakan sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya dengan terbunuhnya daripada Husain bin Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, berpuasa karena Allah selamatkan beberapa nabi dan rasulnya dari kezaliman dan aniaya. Maka bapak-bapak sekalian, seperti disampaikan di awal tadi, bahwasanya anak yatim dan piatu itu sungguh dekat dengan kehidupan Rasulullah, karena Rasulullah dibesarkan tanpa ibu, tanpa ayah dan tanpa ibu, dibesarkan oleh kakeknya dan juga dilanjutkan oleh pamannya. Maka kita menyantuni anak yatim piatu di Masjid Jamil Ihsan ini cuma satu niat kita, yaitu taqarrub ilallahi lillahi ta'ala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat pengakuan kemuliaan daripada baginda Rasulullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Jamil Ihsan yang Allah muliakan, mungkin singkat cerita itu yang ingin saya sampaikan. Semoga ada petikan iktibar hikmah dan barakahnya untuk kita semuanya, biar kita tidak hanya tahu sebagai bungkusnya hanya 10 Muharram saja, tapi kita mengetahui apa saja kejadian-kejadian isi di dalamnya. Al-Fakir, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata dan salah cara, karena segala kebenaran hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, sedangkan hilang salah dan lupa milik manusia semata. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.